Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Puput Rahmatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan seperti berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada awalnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mempercayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru, atau biasanya kita menyebutnya dengan teacher center, di mana guru menjadi peran utama dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru tidak terlalu memahami karakteristik anak. Yang ketiga, pembelajaran akan mudah dipahami jika suasana kelas hening dan tenang. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada penyelesaian materi dan ketercapaian KKM, atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Yang kelima, pembelajaran cukup memakai bahan ajar atau buku pelajaran yang sudah disediakan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang merubah pemikiran saya, 1. Pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak jadi lebih aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Pada dasarnya, anak terlahir berbeda. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Dengan perbedaan ini, pembelajaran akan lebih berwarna. Dan sebagai guru hendaknya menjadi pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Untuk yang ketiga, media belajar lain dapat menjadi sumber belajar. Contohnya media pembelajaran lain adalah misalnya kita memakai internet, YouTube, atau orang yang ada di sekitar kita sebagai media belajar untuk anak-anak. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga merubah perilaku saya, antara lain memberi kebebasan anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat dan kreativitasnya masing-masing. Yang selanjutnya, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Contohnya, saya menerapkan belajar sambil bermain agar anak-anak tidak merasa bosan dan agar mereka antusias dalam belajar. Untuk merefleksi diri saya dengan pertanyaan yang ketiga, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik, misalnya belajar sambil bermain. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan ketercapaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG yang mempunyai arti pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau budaya setempat. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan di sekolah. Di antaranya adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakat atau kodrat anak. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya soal nilai akademis, namun harus dilandasi dengan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman.
Sekian refleksi dan kesimpulan dari saya pada tugas koneksi antar materi modul 1. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.